Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah rumah baru. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Mas Andi Yuda. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Detik jam di dinding terdengar begitu keras di tengah malam yang sunyi itu. Jarum jam menunjukkan angka 1 lewat. Keadaan rumah terlihat sedikit gelap karena sebagian besar lampu dimatikan. Di tengah kegelapan itu terlihat seorang perempuan sedang tergesa-gesa berlari menyeberangi ruangan utama. Ia bergegas menuju ruang sebelah dan menarik kursi keluar dari meja makan. Tanpa membuang waktu, perempuan itu merangkak masuk ke bawah meja dan menarik kursinya ke tempat semula. Apa itu tadi? Apa aku salah lihat? Batin Lulu panik. Lulu menutupi mulutnya dengan satu tangan, berusaha sebisanya agar nafasnya tidak terdengar. Ia mencoba untuk menenangkan diri, menarik nafas panjang dan dalam. Jantungnya masih berdebar tidak karuan karena apa yang tadi dia lihat. Ya Tuhan, kenapa di saat seperti ini? Kenapa ada kejadian begini di saat Mas Reza sedang keluar kota? Kepanikan dan juga ketakutan yang menyelimuti membuat Lulu ingin menangis saja rasanya. Lulu mendekap kedua lututnya dengan erat. Ia berjongkok di bawah meja makan, di antara kaki-kaki kursi itu. Taplak meja yang panjang kemudian membuat dirinya tersembunyi dengan baik di bawah sini. Lulu menatap lurus ke depan, lekat ke arah kaki kursi kayu di hadapannya. Ia tidak ingin dan tidak berani untuk mengalihkan pandangannya. Dan kemudian terdengar bunyi derit pintu yang dibuka pelan di belakang sana, membuat Lulu semakin tegang saat menyadari bahwa ia tidak sendiri berada di dalam rumah. Lulu kemudian merapatkan badan ke tembok. Sudut matanya nampak basah oleh air mata. Ia benar-benar ketakutan. Lalu perlahan ia merasakan hawa dingin tidak mengenakan. Seolah ada angin yang menghembus pelan, padahal semua jendela dan pintu luar terkunci dengan rapat. Lulu menelan ludah. Ia mencoba memasang telinga baik-baik, namun ia tidak mendengar apa-apa. Suasana rumah terasa begitu hening, keheningan yang justru membuat seluruh tubuh Lulu merinding. Benar saja Lulu membelalakan matanya. Ia menatap lurus ke arah samping, ke arah celah terbuka antara taplak meja dan lantai. Makhluk itu berada di sini. Ia berada di samping meja tempat Lulu bersembunyi. Nampak bagian bawah gaun putih yang menjuntai, sebuah gaun yang kotor dan juga usang, dan sepasang kaki lurus yang pucat. Kaki lurus pucat itu melayang tidak menyentuh tanah, dengan kuku kotor berwarna hitam, disertai aroma anyir darah yang pekat. Lulu menahan napas dan mendekap mulutnya makin erat. Makhluk itu berdiam di sana beberapa lama. Ya Tuhan, Lulu memejamkan matanya, satu tangan lainnya mencengkeram dasternya kuat-kuat. Ia berdoa sebisanya dalam hati. 1 menit kemudian, 2 menit kemudian, entah beberapa menit berlalu. Lulu ini tidak tahu. Ia tidak berani membuka matanya. Ia masih berdoa dan berjongkok di bawah meja. Lalu perlahan bau anyir itu memudar dan kemudian menghilang. Apakah makhluk itu sudah pergi? Batin Lulu. Lalu ia membuka matanya dan mendapati sesosok perempuan bergaun putih, berambut gimbal panjang dengan wajah hancur, tengah berjongkok bersamanya di bawah meja. Perempuan itu menatapnya menyeringai lebar dengan gigi hitam berlendir, tepat di hadapannya, sedari tadi memperhatikannya. Matahari yang baru saja terbit di ufuk timur membuat cerca kemerahan di langit yang mulai terang.
Deburan ombak tenang di sepanjang horizon Selat Bali yang dipenuhi kapal-kapal nelayan menambah indah suasana. Angin pagi yang sejuk mengembus menggoyangkan dedaunan pohon kelapa di sepanjang tepi pantai itu. Lulu menyandarkan tangannya pada selasar balkon kamar suite yang berada di lantai 2. Rambut sebahunya berkibar pelan. Ia memejamkan mata, menikmati hangat lembut mentari yang menerpa wajahnya. Dihirupnya aroma asin laut yang bercampur udara pagi yang masih basah. Lulu tersenyum lebar. Ia tidak bisa menahan rasa bahagianya. Matanya melirik ke sebuah cincin yang melingkar di jari manisnya. Ia masih tidak menyangka bahwa sudah hampir seminggu ini ia telah memulai sebuah lembaran baru, bahwa ia kini telah berstatus sebagai seorang istri. Ngapain? Sebuah suara serak terdengar, lalu lengan yang kuat melingkar di pinggangnya. Mas Reza yang baru saja bangun tiba-tiba saja datang memeluknya dari belakang. Enggak, jawab Lulu singkat. Ia merapatkan badannya dalam dekapan Mas Reza. Dibiarkannya laki-laki itu mengecupi belakang kepalanya. Makasih loh, udah ngajak nginep di sini. Kamarnya sweet lagi. Apa sih yang enggak buat kamu? Mas Reza menatap mata Lulu dengan senyuman tipisnya. Lulu menahan napasnya dengan jantung berdebar karena wajah itu. Nginep paket voucher gratisan kok. Lulu tidak peduli. Baginya ini semua seperti mimpi. Menghabiskan malam di sebuah hotel tepian timur Pulau Jawa, bermandikan cahaya lembut mentari pagi di atas balkon, ditemani deburan ombak. Dan semua itu seolah semakin lengkap dengan berada dalam pelukan Mas Reza. Reza Rahadika, kakak kelasnya 2 tingkat di SMA dulu, yang menjadi bintang sekolah, cerdas berprestasi, dan yang pasti menjadi idola semua cewek di sekolah. Lulu yang saat itu masih kelas 1 hanya bisa mengagumi Mas Reza sebagai satu di antara siswi lainnya. Mereka sempat kenal dan beberapa kali terlibat dalam kegiatan event dan ekskul juga, namun hanya sebatas itu. Setelah lulus, Mas Reza melanjutkan kuliah di kampus negeri ternama. Berbeda dengan Lulu yang begitu lulus SMA langsung berusaha mencari kerja. Ia cukup beruntung mendapat pekerjaan sebagai kasir di sebuah minimarket di Banyuwangi. Bertahun lamanya ia menghabiskan untuk bekerja, menabung, dan mengirim sebagian untuk bapak ibu di desa. Siapa sangka 6 bulan lalu tiba-tiba ada sebuah nomor tidak dikenal yang mengirimkan pesan menanyakan kabar. Lulu sampai terduduk lemas saat mengetahui bahwa Mas Reza yang menghubunginya. Mas Reza mengajaknya ketemuan, lalu entah bagaimana ceritanya saat ini mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri. Semuanya soal mengalir begitu saja. Belum lagi setelah menikah, Lulu baru tahu bahwa Mas Reza adalah seorang yang cukup berpunya. Ia memiliki usaha ikan laut hias dan terumbu karang yang berasal dari perairan Selat Bali. Lulu mengangkat tangannya, mengusap wajah Mas Reza yang sedikit kasar karena jenggot yang tidak tercukur rapi. Ia menatap dalam wajah lelaki yang mulai kini dan seterusnya akan menjadi tempatnya menambatkan hati. Mas Reza balas menatap Lulu dengan alis bertaut. Kenapa liatinnya gitu? Mas Reza kenapa mau sama aku sih mas? Kamu kenapa sih? Tanya itu lagi. Mas Reza tertawa. Lulu tidak menjawab. Ia ingin tahu kenapa laki-laki seperti Mas Reza justru memilihnya sebagai pendamping. Padahal jika mau ia bisa mendapatkan perempuan mana saja. Lulu merasa sedikit insecure dengan dirinya, ya karena ia bukan siapa-siapa juga. Ia tidak menyadari bahwa ia sendiri merupakan perempuan yang mampu membuat laki-laki luluh dengan pandangannya. Mas Reza mengecup kening Lulu. Ya karena aku cinta sama kamu. Cinta karena? Tanya Lulu masih mengejar. Gak ada karena. Cinta muncul gitu aja, gak bisa dilogika. Kalau aku bisa jawab karena ya berarti kontradiksi dong. Jawab Mas Reza dengan santai. Lulu menundukkan wajahnya, menggigit bibirnya, salah tingkah mendengar jawaban Mas Reza.
Ada lagi yang ingin ditanya, Mbak cantik? Lulu menggeleng singkat, ia tidak tahu harus berkata apa untuk menggambarkan apa yang ia rasakan saat itu. Ia merasa sangat bahagia, itu saja. Kali ini giliran Mas Reza yang dia mematung, ia seolah tenggelam dalam kilau mentari yang memantul di mata bening Lulu. Dengan lembut Mas Reza menarik perempuan itu menjauh dari selasar balkon masuk ke dalam kamar. Lalu ia mendekatkan wajahnya ke arah Lulu. Nyosor terus kamu itu. Suruh siapa kamu cantik? Dengan satu tangan, Mas Reza menarik lepas tali piyama kimono yang dikenakan oleh Lulu. Enak? Tanya Mas Reza sambil meletakkan cangkir kopi hitam yang hampir habis di atas meja. Keduanya sedang sarapan pagi di open area resto hotel yang juga terletak di tepi pantai. Lulu yang sedari tadi makan sambil menikmati pemandangan sedikit kaget dari lamunannya. Lulu tersadar. Ia mengiris sepotong sosis bakar di hadapannya dan kemudian mengunyahnya. Enak kok. Bukan itu. Mas Reza menyandarkan badannya di kursi. Aku tanya soal yang tadi di kamar, enak gak? Lulu berhenti mengunyah, wajahnya yang cantik bersih seketika langsung memerah. Apa sih mas, nanya-nanya gitu? Satu bibir Mas Reza pun naik. Tersenyum penuh kepuasan melihat reaksi polos Lulu. Dengan santainya ia menyalakan rokok, asapnya mengembus tertiup angin pantai. Keduanya menghabiskan beberapa lama di tempat tersebut. Sesekali bercanda sambil menikmati suasana hangat di sekitar mereka. Menjelang hampir siang, tempat itu mulai sepi dari tamu. Nampak beberapa waiter resto tengah membersihkan meja dan menyapu area dalam. Balik ke kamar yuk. Lulu hendak beranjak dari kursinya. Namun terhenti ketika Mas Reza menahan tangannya. Kenapa? Sebentar, jawab Mas Reza dengan rokok menyala di bibir. Ia menggeser tubuhnya dan meraih sesuatu dari dalam saku celana jeansnya. Disodorkannya sebuah amplop kecil berwarna coklat di atas meja. Buat kamu. Apa ini? Lulu nampak bingung. Ia meraih amplop itu dan mengintip isinya sekilas. Lalu di baliknya amplop itu dan kemudian ia mengeluarkan di atas telapak tangannya kunci. Mas Reza menghisap rokoknya membuat suara gemeretak cengkeh yang terbakar. Kunci apa ini mas? Mas Reza pun membuka galeri pada ponselnya lalu menunjukkan salah satu foto ke arah Lulu. Itu kunci rumah. Aku belikan rumah buat kamu untuk kado pernikahan. Lengan Lulu seketika terkulai lemas di atas meja. Ia menatap lekat kunci yang berada di telapak tangannya. Mas Reza terasa bertubi-tubi memberinya kejutan. Ini beneran kan? Sebuah Daihatsu Terios berwarna silver melaju santai menyusuri jalanan daerah Brangsing, Banyuwangi. Mobil dan truk tampak ramai melintas dari arah berlawanan. Mereka hendak menuju pelabuhan penyeberangan. Petikan gitar yang mengalun dari MP3 player mobil itu membuat suasana menjelang sore itu semakin sangat menyenangkan. Lulu nampak antusias memandang arah luar jendela, menikmati indah rumah-rumah mungil dan kegiatan masyarakat yang nampak bersahaja. Lalu di suatu persimpangan, mobil berbelok ke kiri. Mesin 1500 cc itu terbukti dengan nyaman melayani kontur jalan yang berupa tanjakan. Suara roda mobil yang beradu dengan bebatuan tanah menemani mereka melewati jalan itu. Lalu berbelok lagi, mereka memasuki sebuah gerbang perumahan kecil yang berada di lereng bukit. Nampaknya, perumahan itu belum terlalu ramai, banyak bangunan kosong dan tanah kapling yang belum diapa-apakan. Lulu sangat bersemangat saat melihat salah satu bangunan bercat pastel yang sama persis dengan foto dalam galeri ponsel Mas Reza. Mobil berhenti di depan pagar rumah, lalu Mas Reza menarik tuas handbrake itu. Sudah sampai, Lulu segera melompat turun dari mobil. Udaranya terasa segar karena posisi perumahan yang agak masuk dari jalan raya. Selain itu, pemandangannya benar-benar indah sekali. Di belakang, ia bisa melihat hijauan bukit
dan di bawah sana ia bisa melihat Selat Bali. Mas Reza nampak membuka gembok gerbang, lalu ia mendorong gerbangnya terbuka dan tersenyum pada Lulu. Tangannya terulur ke arah perempuan itu. "Selamat datang di rumah." Jantung Lulu berdebar saat Mas Reza mengajaknya masuk dan berkeliling. Sebuah rumah berukuran sedang yang terlihat masih baru. Terasnya menghadap timur dengan halaman yang dipenuhi tanaman hias. Lalu ada sebuah carport yang memuat untuk mobil dan juga motor. Di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang utama, dapur, dan kamar mandi. Juga 2 kamar tidur. Nampak juga rumah ini sudah berisi perabotan walau tidak banyak. "Ini sejak kapan?" tanya Lulu yang tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya melihat rumah sebagus ini. "Aku udah beli rumah ini lumayan lama sih. Ya bahkan sebelum aku dapat nomormu itu." Mas Reza membuka kulkas dan menenggak sebotol teh yang sudah dingin. "Kamu suka?" "Ya suka banget lah," jawab Lulu dengan singkat. "Nanti sekalian bareng di kosmu kita pindah ke sini ya," ujar Mas Reza. "Aku sengaja pilih rumah di sini soalnya dekat tempat kerjaku." Lulu berjalan mendekati Mas Reza dan menggelayut manja. "Makasih banget mas." Mas Reza hanya tersenyum dan menepuk-nepuk kepala Lulu. "Idih, mulai keluar manjanya." "Ya biarin dong, sama suami sendiri juga," sahut Lulu tidak peduli. Mas Reza mencubit dan juga menarik pipi Lulu dengan gemas. "Nah sekarang kita ke sana yuk." Mas Reza menunjuk pintu kamar yang terbuka. "Ngapain?" "Ya supaya kedatangan kamu ke rumah ini afdol, jadi kamarnya harus dipakai perdana dong, buat test drive kasurnya gitu." "Nafsuan amat jadi orang." Lulu kemudian memajukan bibirnya cemberut. "Ya kan pengantin baru. Di kamar mandi ada sabun tuh." "Ini Pak Karno." Mas Reza menyalami tangan seorang lelaki parubaya. Ia lalu menyodorkan lembar fotokopi KTP dan surat nikah kepada laki-laki itu. Pak Karno merupakan ketua di lingkungan itu, memandangi Lulu beberapa lama penuh selidik, lalu ganti menatap fotokopi KTP di tangannya. "Ini istrinya Mas Reza ya?" "Iya Pak," jawab Lulu sambil mengangguk dengan ramah. Pak Karno melipat lembaran fotokopi itu dan meletakkannya di meja. "Untuk Mas Reza sendiri aku sudah kenal beberapa lama, dan untuk Mbak Lulu aku cuma bisa menyambut selamat datang di perumahan Brangsing Permai. Semoga nyaman dan betah tinggal di sini." "Ini istrinya Mas Reza." Bu Karno muncul dari dalam rumah sambil membawa nampan minuman. "Aduh cantiknya, aku jadi ingat pas waktu masih gadis dulu." Lulu hanya menunduk tersipu mendengar pujian Bu Karno. Pak Karno mendengus terkekeh. "Kalau gitu aku sama kayak Mas Reza pas masih muda dong." Bapak iki, ya gantengan Mas Reza jauh toh kemana-mana." Bu Karno tertawa sambil menata gelas di atas meja. Monggo, silakan diminum." "Saya sih cuma bisa minta bantuan Pak Karno sama Ibu." Mas Reza meraih gelas minuman dan menyisipnya pada kali itu. "Nanti tolong jagakan dulu kalau pas saya keluar kota atau bagaimana." "Oh ya tentu saja, tidak apa-apa," sambut Pak Karno penuh antusias. Ia menyisipkan sebatang kretek di mulut dan menyelutnya. Sebagai orang yang diamanahi warga sebagai ketua lingkungan di sini, ia sudah menjadi tugas dan juga tanggung jawabku untuk menjaga Mbak Lulu. Bu Karno pun berdehem dengan singkat. Menjaga warga supaya aman dan nyaman tinggal di sini. Pak Karno mengembus asap panjang dari bibirnya. Lulu yang mendengar itu hanya tertawa kecil. Ia merasa lega mengetahui bahwa Mas Reza nampaknya sudah akrab dengan warga sini. Nampaknya ia akan bisa betah untuk tinggal di sini juga. Lalu Bu Karno mengajak Lulu keluar rumah. Ia menjelaskan tentang lingkungan sekitar kepada Lulu. Kemana tempat, kalau untuk belanja sayur dan keperluan bulanan dan sebagainya. Lulu menarik nafas dalam-dalam. Udara sore yang terasa segar. Ia memandangi sekelilingnya sejenak. Disinilah ia akan tinggal bersama Mas Reza, di tempat yang masih hijau dengan pemandangan indahnya.
Hanya butuh waktu 20-30 menit ke pusat kota, dan butuh 1 jam ke rumah orang tuanya yang berada di sisi lain kabupaten. Lulu masih saja mengamati sekelilingnya, ketika tanpa sengaja pandangannya menangkap sesuatu. Di antara tanah kabling kosong, tidak jauh dari rumah Mas Reza, ada sebuah rumah yang berdiri sendiri. Terlihat seorang laki-laki sedang menyapu teras dengan rokok di mulutnya. Usianya kira-kira sepantaran dengan Mas Reza. Laki-laki itu memang sedang menyapu, namun matanya menatap lekat ke arah Lulu sedari tadi. Sebuah mobil pick-up terlihat terparkir di depan salah satu rumah. Nampak beberapa kardus dan barang tertumpuk di bagian bak. Dua orang laki-laki secara bergiliran menurunkan barang dan membawanya ke dalam. Tumpukan barang-barang itu adalah milik Lulu yang dibawa dari kosannya. Jam 9 tepat, kardus terakhir sudah tertata di ruang tamu. Lulu keluar dari dapur menyuguhkan kopi di teras, di mana Mas Reza dan juga satu karyawannya yang membantu pindahan sedang duduk rehat sambil merokok. Lalu ia kembali lagi ke dalam rumah. Wah, enak ya Pak Reza, rumahnya bagus ini, hawanya segar. Dari sini kalau sore-sore merokok ngopi di depan liatin laut, senja banget, ujar karyawannya sambil menuang kopi. Kamu kepingin punya rumah di sini juga? Mas Reza menghembus asap putih. Pak Reza mau bayarin? Si karyawan bertanya balik. Kamu mau beli rumah apa sudah ada calon buat nemenin? Balas Mas Reza tajam. Waduh, kena skakmat nih. Si karyawan tertawa sambil menepuk jidat. Muka seperti ini ya susah dapatnya dong. Lulu yang berada di ruang tamu hanya tertawa kecil mendengar percakapan suaminya. Ia tengah membongkar beberapa kardus dan menatanya. Selama beberapa hari ke depan ia akan sibuk sekali menata barang bawaannya yang sudah banyak dan mungkin membeli beberapa perabotan lainnya. Mas Reza memintanya untuk berhenti bekerja saat mereka menikah. Dan ia Lulu kemudian mengajukan resign sebulan sebelum hari pernikahan mereka, karena ia bisa fokus mengurus rumah dan kemudian menjalani kesehariannya bersama Mas Reza. Toh Mas Reza sendiri yang bilang bahwa apa yang ia miliki sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terbukti di usianya yang sekarang, Mas Reza sudah memiliki rumah dan mobil sendiri. Lulu melirik ke arah pekarangan di depan. Tanaman-tanaman hias itu bisa menjadi hobi barunya menghabiskan waktu. Lu, aku berangkat lagi ya. Suara Mas Reza terdengar dari luar. Lulu bergegas menuju teras. Melihat Mas Reza dan karyawannya sudah bersiap di mobil pick-up, Lulu berjalan mendekat dan mencium tangan Mas Reza. Aduh, kelepak-kelepak aku, seru karyawan Mas Reza sok manja. Jancuk, Mas Reza memukul lengan karyawannya. Ayolah, jalan. Lulu hanya tertawa, berdiri di teras memandangi mobil itu pergi sambil melambaikan tangan. Lalu ia berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Pukul 3 sore, Lulu sudah selesai mengiris sayuran dan tempe. Nanti sebelum Mas Reza pulang, ia tinggal menumis sebentar kemudian membuat kopi. Sambil menunggu suaminya, Lulu bisa merawat tanaman hias di depan itu. Ia berjalan ke teras sambil membawa selang yang diambilnya di belakang karpot. Sejenak kemudian, ia mengikat simpul bagian bawah dasternya di atas lutut agar tidak terkena basahan air. Lulu berdiri di teras memandangi rimbunnya hijauan di perkarangan rumahnya. Sri rezeki, lidah mertua, sirih gading, dan bermacam lainnya membuat suasana rumah terasa jauh dari kesan kaku. Sepasang kursi rotan dan meja kayu juga menambah kesan alami di tempat itu. Ia tersenyum menyalakan keran pada kala itu sambil bersenandung kecil. Lulu menyirami tanaman di sekelilingnya. Air dari selang membuat dedaunan terlihat berkilau tertimpa matahari sore. Lulu nampak sangat menikmati kegiatannya. Ia harus berterima kasih kepada Mas Irham yang sudah membuat pekarangannya seindah ini. Lulu sampai tidak sadar bahwa sejak tadi ada seseorang berdiri di depan pagar. Permisi, ujar orang itu tiba-tiba. Iya,
lalu mematikan keran dan berjalan membuka pagar. Lalu ia terdiam. Di hadapannya ialah laki-laki yang kapan hari lalu itu ia lihat sedang berkunjung di rumah Bu RT. "Ada apa ya?" Lulu bertanya lembut. Laki-laki itu tidak menjawab. Sekilas lalu itu Lulu melihatnya mencuri pandang ke arah bawah. Ya Tuhan, Lulu kemudian refleks berbalik dan melepas simpul dasternya. Ia lupa bahwa ia sempat mengikatnya di atas lutut, membuat kaki jenjangnya yang basah terlihat jelas. "Iya, ada apa?" Lulu kembali bertanya dengan sedikit canggung. Enggak, ini aku mau kasih undangan." Orang itu menyerahkan sebuah kertas kecil ukuran A5. Rupanya undangan pengajian di musola dekat rumah PRT. Acara pengajian rutin nanti malam Jumat. "Oh iya, makasih ya mas." Lulu menerima lembaran itu dan melipatnya. "Yuwono," ujarnya memperkenalkan diri. "Iya, makasih Mas Yuwono. Nanti aku sampaikan ke Mas Reza." Lulu kemudian memasukkan lipatan kertas itu ke kantong dasternya. Yuwono masih diam berdiri di depan pagar berhadapan dengan Lulu. "Ada apa lagi?" Lulu meraih pintu pagar, memberi kode agar ia segera menyingkir. Yuwono hanya menggeleng dan masih tetap berdiri di depan pagar. Lulu mendengus pelan. Ia menutup pintu pagarnya dan berbalik meninggalkan Yuwono. Ia tidak peduli bila ia dianggap tidak sopan, tapi tingkah laki-laki aneh itu membuatnya sangat risih sekali. Yuwono masih terdiam berdiri di tempat itu. Ia mematung menatap lekat ke arah Lulu dari ujung kaki ke ujung kepala. Lalu ia berbalik dan melangkah pergi. Deru mesin perahu bot kecil terdengar keras di sela deburan ombak kecil yang mengguncang pelan. Lulu nampak antusias memandangi sekitarnya. Perairan di sekelilingnya terlihat bersih dan sepi. Letak perairan berangsing yang berjarak berkilometer dari area penyeberangan feri membuatnya masih lumayan alami. Perahu bot itu melaju pelan memecah ombak menuju sebuah rumah apung yang berjarak 25-30 meter dari bibir pantai. Rumah apung dibuat dari kayu, terdiri dari 4-5 ruangan bersekat menyamping. Sebuah dek kayu luas sebagai tempat sandaran dan juga tempat beraktivitas terlihat dibangun mengelilingi bagian bawahnya merupakan drum-drum plastik kedap udara yang disusun sedemikian rupa untuk membuatnya mengapung. Terlihat beberapa orang sedang berlalu lalang di dek. Beberapa menit kemudian perahu bersandar di dekat rumah apung. Sang pengemudi perahu segera melemparkan tali tambang kecil ke arah seseorang di rumah apung itu. "Pagi Pak Reza, Mbak Lulu," sambut karyawan Mas Reza dengan rokok terselip di mulut. Ia adalah karyawan yang membantu proses pindahan kapan hari, namanya Ferry. Ia mengulurkan tangan membantu Lulu untuk melompat dari perahu ke dek rumah apung. Lulu berdiri di dek yang bergoyang lembut mengikuti alur gelombang. Mas Reza berdiri diam saja di ujung perahu. "Kenapa Pak? Aku gak dibantu ini?" Mas Reza berkacang pinggang. "Masa Lulu aja yang mbok tolongin? Jancuk, tiap hari juga kesini." Ferry tertawa sambil melepas tali tampar agar perahu bot bisa kembali di pantai. "Wah, edan kamu." Mas Reza ikut tertawa dan melompat ke dek. Ia lalu mengajak Lulu menuju salah satu ruangan yang paling ujung. Di dalam terdapat beberapa perlengkapan snorkeling dan scuba life vest berwarna oranye cerah, wetsuit, fin frog, masker selam, dan beberapa tabung oksigen ringan. "Pakai wetsuit gih." Mas Reza melepas kaosnya, lalu memakai bawahan celana selam yang terbuat dari semacam spons tebal. "Gak pernah pakai," ujar Lulu singkat. Mas Reza lalu membantunya memakai full body wetsuit setelah Lulu melepas semua pakaian luarnya. "Ini supaya suhu badan tetap hangat dan melindungi kamu dari goresan karang juga." Lulu yang baru pertama kali hendak melakukan snorkel, hanya dia menyimak berbagai penjelasan dari Mas Reza. Keduanya berjalan keluar dari ruang ganti menuju dek sambil membawa sepasang masker tub dan sepatu fin.
Lulu duduk di tepian dek sambil mengenakan sunscreen sementara Mas Reza memasangkan sepatu fin di kakinya. Ferry juga sudah bersiap di dek dengan perlengkapan snorkelnya. Airnya lagi jernih, pasti bagus nanti di dalam. Mas Reza membantu Lulu mengenakan masker selam dan kemudian memberi instruksi cara bernapas menggunakan tub di mulutnya. Sejenak ia memandangi jam Seiko automatic driver di pergelangan tangannya. Siap, Mas Reza memegangi badan Lulu yang hanya membalas dengan sebuah anggukan singkat dan pure. Dinginnya air menerpa wajah Lulu yang tertutup wetsuit itu. Mas Reza mengapung di sebelahnya, memastikan Lulu terbiasa dengan perlengkapan snorkelnya. Beberapa saat kemudian, ia dan juga Ferry berenang bersama Lulu menuju sebuah spot beberapa meter dari area rumah apung. Di dasarnya terdapat rangka-rangka baja yang disusun sedemikian rupa dengan berbagai macam terumbu karang yang tumbuh indah berwarna-warni. Ada yang berbentuk bercabang-cabang, ada yang lunak bergoyang mengikuti arus. Ikan-ikan kecil yang indah bergerombol berenang bebas di sekitar mereka. Bersembunyi di balik karang-karang yang tumbuh subur, Lulu nampak sangat senang sekali melihat ini semua untuk pertama kalinya. Ini adalah yang dijadikan bisnis oleh Mas Reza, jual beli ikan laut hias dan terumbu karang hasil penangkaran. Ia juga menjadikan penangkaran ini sebagai objek snorkeling atau diving berbayar. Beberapa orang di kejauhan sedang mengikat bibir karang yang dirangka baja yang telah kosong. Butuh bertahun-tahun untuk mereka tumbuh dan bisa dipanen lagi. Beberapa lagi nampak menangkap ikan-ikan indukan untuk dikembangbiakan di penangkaran. Rumah apung juga berfungsi sebagai keramba penangkaran. Sesudah bermain-main dalam air cukup lama, Mas Reza memberi tanda untuk semuanya kembali menuju rumah apung, lalu merebahkan dirinya di atas dek kayu, membiarkan cerah matahari yang silau menyinari dirinya. Dirasakannya semilir angin dan gelombang menganyun dirinya. Mas Reza dan juga Ferry masuk ke dalam ruangan. Mas Reza berjalan keluar dan menyodorkan sebotol air mineral berukuran sedang kepadanya. Makasih, ujar Lulu sebelum menenggak habis air di dalamnya. Gimana? Bagus. Lulu mengusap wajahnya yang basah oleh air laut. Nggak nyangka ada tempat seperti ini nggak jauh-jauh dari rumah. Ikan sama karangnya wah banget. Nah itu dia. Mas Reza meregangkan badannya sebelum akhirnya ikut berbaring di sebelah Lulu. Permintaan pengiriman ikan dan karang mulai masuk dari luar negeri. Ya bagus dong, bisnismu berkembang. Lulu masih belum menangkap maksud Mas Reza. Masalahnya, aku harus urus perjanjian ekspor ke Surabaya, survei ekspedisi dan lain-lain. Banyak yang harus aku cek sendiri karena ini baru pertama kali. Mas Reza meraih tangan Lulu dan kemudian menggenggamnya dengan erat. Mungkin mulai minggu depan aku harus berkali-kali keluar kota. Lulu menoleh, menatap Mas Reza lama. Kamu gak apa-apa kan kalau aku tinggal-tinggal? Ya aku gak bisa kamu tinggal mas, saut Ferry dari belakang. Wah jancuk. Mas Reza melempar botol kosong ke arah Ferry yang tertawa kabur. Lulu hanya menghela nafas panjang. Ya mau bagaimana lagi? Ini kan urusan pekerjaan. Lulu kemudian menghela nafas panjang saat menyandarkan badannya pada bantal yang ia tata di tembok kamar. Pagi tadi Mas Reza dan karyawannya berangkat menuju Surabaya, sementara operasional di sini ia pasrahkan kepada Ferry. Seharian ini, Lulu tidak banyak mengerjakan sesuatu, paling hanya beres-beres rumah dan menyiram tanaman hias. Masak pun ia merasa agak malas karena tidak ada yang makan selain dirinya sendiri. Seharian ini ia punya banyak waktu luang, namun entah kenapa justru ia merasa sangat capek sekali. Padahal azan Isya baru saja berkumandang, bosan mungkin. Lulu berjalan menuju kulkas
lalu kemudian meraih sebungkus snack chips kendang dan sebotol jus yang ia buat sendiri. Lalu ia meraih sebuah novel Harry Potter miliknya yang terpampang lengkap di ruang utama. Membaca novel favoritnya selalu ia lakukan untuk mengusir rasa kantuk dan juga rasa suntuk. Lulu duduk di lantai bersandar tembok dengan tambahan bantal. Sebotol jus dan snack tersedia di samping. Lalu ia mulai membaca lembar demi lembar buku tebal di tangannya. Lulu nampak sangat tenggelam dengan bacaannya sehingga tanpa sadar waktu berlalu begitu cepat. Beberapa lamanya ia asik membaca dan mengambil chips kendang tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Tangannya pelan merogoh kantong plastik dan memasukkan sekeping demi sekeping chips dalam mulutnya. Lalu saat tangannya merabai kantong kosong, baru Lulu tersadar dari membacanya. Ya, habis. Lulu mengintip ke dalam kantong plastik snacknya. Lalu setelah melipat ujung halaman yang dibacanya, Lulu pergi ke dapur untuk mencuci tangan dan membuang sampah. Guyuran aliran air keran yang dingin itu membuatnya sedikit bergidik saat membasuh kedua tangannya dari serbuk snack yang menempel. Ia melirik ke arah jam dinding di samping yang menunjuk angka 11 malam. Sudah larut banget, komentar Lulu. Ia pun bergegas ke kamar mandi untuk sekalian mencuci muka sebelum tidur. Ia meraih face wash di dalam rak kamar mandi. Lulu mengambil sedikit foam dan mengusapkannya hingga berbuih banyak. Lalu ia menggosoknya lembut ke seluruh wajah dengan mata terpejam. Duk! Sebuah suara keras terdengar samar. Lulu masih tidak peduli dan terus saja menggosok seluruh wajahnya hingga merata. Duh, lagi apa sih coba? Gumam Lulu sambil mengguyur wajahnya dengan air. Suara itu terdengar lagi seperti seseorang sedang memukulkan sesuatu pada sebatang kayu. Siapa sih? Malam-malam ngerjain sesuatu berisik banget. Lulu berjalan keluar kamar mandi dan mengusap wajahnya dengan handuk. Dak! Suara keras itu lagi terdengar kembali. Lulu mengernyitkan dahi karena merasa terusik. Itu suara terdengar dari arah luar. Tetangga mana sih malam-malam begini kok ribut sekali? Lalu Lulu menahan napas. Bukankah di sebelah rumah ini adalah rumah kosong? Dan di sebelahnya lagi tanah kapling. Tetangga terdekatnya berjarak 2 rumah dari sini. Lulu berdiri mematung beberapa lama. Dak! Suara itu pun terdengar lagi, seperti berasal dari luar rumah. Seperti ada orang yang sedang memukul kayu dengan sangat keras. Apakah ada orang di depan teras atau bagaimana? Lulu kemudian berjalan menuju ruang tamu yang gelap. Rupanya, ia lupa menutup gorden jendela utama ruang tamu karena asik membaca tadi. Lulu berjalan mendekati jendela utama dan meraih tepian gorden. Ia hendak menarik tepian gorden untuk menutupnya, namun pandangan matanya menangkap sesuatu di luar. Ada sosok bayangan seseorang yang berdiri tepat di depan pagar gerbangnya. Dak! Suara itu terdengar lagi. Lulu memicingkan matanya mencoba fokus ke arah bayangan seseorang itu. Benar itu orang, seseorang laki-laki yang kapan hari datang melihatnya dengan gelagat yang aneh. Iya, itu adalah Yuwono. Lulu menarik kain gordennya perlahan agar tidak terlihat dari luar. Sambil ia terus mengamati sosok Yuwono di depan pagar dengan penuh waspada. Yuwono mengenakan sarung melingkar di bahu dan jaket hadiah motor, sambil sesekali menyorotkan senter ke arah teras dan pekarangan rumahnya, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. Astaga, untung saja aku tidak lupa menggembok kunci pagar, pikir Lulu. Ia terus mengamati Yuwono yang sedang melakukan sesuatu entah apa itu di depan gerbangnya. Ngapain sih orang itu jam segini di sini? Dak! Sorot senter Yuwono yang sedang mengitari area teras dan pekarangannya tiba-tiba saja menuju ke arah Lulu yang berada di balik jendela. Lulu membelalakan mata dan segera menyembunyikan diri di balik gorden. Apakah ia tidak salah lihat? Apakah Yuwono sedang menatap ke arahnya? Padahal ia berada di balik jendela dalam ruang tamu yang gelap ini. Lulu menggeser badannya dan pergi meninggalkan tempat itu segera. Ia harus menceritakan soal laki-laki aneh itu kepada Mas Reza.
Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Bagaimana nih menurut kalian tentang ceritanya? Kalian pasti akan benar-benar penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi untuk kalian harus tetap stay tune terus di channel ini, karena kelanjutan ceritanya pasti akan sangat-sangat bagus sekali. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa seperti biasanya tetap like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga kelanjutan cerita ini tentunya. Sekian video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.